Selamat pagi, di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ewil Merodak Ginting, Angget Resya Brusur Bakti, Siska Rospita Sembiring, Febi Wanda Huta Barat, dan Widya Banjarnahor. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas akhir kami, yaitu membuat hand sanitizer otomatis dengan menggunakan sensor ultrasonik. Adapun alat yang akan kami gunakan adalah Baiklah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam penjelasan alat dan bahan. Di sini kami menggunakan sensor, yaitu sensor ultrasonik, lebih tepatnya sensor HCSR04. Sensor ultrasonik adalah sensor yang digunakan untuk mendeteksi adanya objek. Biasanya sensor ultrasonik disebut sebagai sensor jarak karena digunakan untuk mengukur jarak. Sensor ini bekerja dengan memanfaatkan gelombang ultrasonik yang memiliki frekuensi di atas 20 kHz. Kalau kita lihat secara fisiknya dari sensor ultrasonik ini, yaitu sensor HCSR04, ada dua lingkaran yang bertuliskan T pada salah satu sisinya dan R pada sisi yang lain. Pada sensor ultrasonik, dia mempunyai transmitter yang diinisialisasikan dengan T tadi dan receiver yang diinisialisasikan dengan R tadi pada sisi masing-masing lingkaran yang ada pada sensor ultrasonik tadi. Adapun prinsip kerja dari sensor ultrasonik, yaitu transmitter akan memancarkan gelombang ultrasonik dengan frekuensi di atas 20 kHz. Kemudian, gelombang ultrasonik yang dipancarkan oleh transmitter tadi akan dipantulkan pada sebuah benda yang ada di depannya, dan pantulan gelombang ultrasonik akan diterima oleh receiver dan akan dihitung berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memantulkan gelombang ultrasonik itu. Sensor ultrasonik tadi kita bisa lihat di sini terdapat 4 pin. Yang pertama ada pin VCC, pin trigger, pin echo, dan pin ground atau dituliskan GND. Untuk setiap pin ini, pin VCC merupakan power supply, yaitu pin sumber tegangan positif sensor. Adapun pin trigger atau pin trig adalah pin yang digunakan untuk membangkitkan sinyal ultrasonik. Sederhananya, pin ini berfungsi untuk memberikan instruksi agar transmitter mentransmisikan gelombang ultrasonik yang akan diterima oleh receiver dan akan dikeluarkan melalui pin echo. Pin echo merupakan receiver atau pin yang digunakan untuk mendeteksi pantulan dari sinyal ultrasonik tadi. Selanjutnya, GND atau ground merupakan power supply atau pin sumber tegangan negatif dari sensor. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai servo. Servo atau yang dikenal dengan motor servo adalah sebuah motor DC yang dilengkapi rangkaian kendali dengan sistem closed feedback yang terintegrasi dalam motor tersebut. Pada motor servo, posisi putaran sumbu atau aksis dari motor akan diinformasikan kembali ke rangkaian kontrol yang ada di dalam motor servo. Motor servo disusun dari sebuah motor DC, gearbox, variabel resistor atau VR, ataupun potentiometer dan rangkaian kontrol. Potentiometer berfungsi untuk menentukan batas maksimum putaran sumbu atau aksis motor servo.
Sedangkan sudut dari sumbu motor servo diatur berdasarkan lebar pulsa yang pada pin kontrol motor servo. Lalu, motor servo ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu sebagai berikut. Terdapat jangkar yang berfungsi untuk menghubungkan motor servo dengan objek-objek yang akan digerakkan. Lalu yang kedua terdiri dari lubang jangkar, yang bagian ini berfungsi untuk menempatkan skrup yang mengaitkan jangkar ke objek-objek yang akan digerakkan. Lalu yang ketiga lubang skrup yang berfungsi untuk mengaitkan motor servo dengan badan alat yang kita gunakan. Di sini kan kami membuat hand sanitizer tuh. Lalu lubang skrupnya itu nanti akan dikaitkan dengan tubuh botol hand sanitizer itu. Lalu yang keempat ada housing servo, yang di dalam bagian ini terdapat motor DC, gearbox, dan rangkaian pengatur sudut servo. Lalu yang kelima ada kabel yang nantinya akan menghubungkan rangkaian servo dengan pengendali servo. Lalu yang keenam ada konektor, di mana nanti konektor servo ini terdiri dari 3 pin, yaitu input tegangan positifnya, lalu input tegangan negatif atau yang dikenal dengan ground, dan input pulsa atau signal. Kami menggunakan Arduino, yang dimana Arduino adalah mikrokontrol pengendali mikro papan tunggal yang bersifat sumber terbuka dan menjadi salah satu proyek open source hardware yang paling populer saat ini. Dirancang untuk memudahkan kerja elektronika dan perangkat kerasnya memiliki prosesor Atmel AVR. Pada power supply, modul yang kami gunakan adalah modul power supply breadboard Arduino MB102 mini USB DC 7-12 volt. Kami menggunakan ini karena banyaknya perangkat yang digunakan seperti 2 servo dan 1 sensor, sehingga kami membutuhkan energi langsung yang dapat memberikan energi yang cukup untuk mengoptimalkan kerja dari masing-masing perangkat tersebut. Modul ini akan dihubungkan dengan adaptor yang support sampai dengan 12 volt. Adapun kami ingin menambahkan beberapa bahan-bahan kecil seperti kabel jumper. Kabel jumper yang kami gunakan adalah kabel jumper female to male. Lalu ada stick es krim untuk kedudukan Arduino-nya dan sebagai kerangka untuk botol hand sanitizer-nya. Selanjutnya, kami menggunakan benang untuk menarik botol hand sanitizer-nya agar dapat digerakkan oleh servo. Lalu ada botol buat hand sanitizer-nya. Lalu selanjutnya ada juga adaptor yang kami gunakan. Pemasangan power supply dengan Arduino, yang pertama pada kutub positif yang ada power supply kita akan hubungkan pada kutub 5 volt atau pin 5 volt yang ada di Arduino. Selanjutnya untuk kutub negatif yang ada pada modul power supply kita hubungkan kepada pin GND yang ada pada Arduino. Sambungan kabel dari VCC yang ada di sensor kita hubungkan dengan VCC yang ada di project board, yaitu salah satu kutub positif yang ada di project board kita hubungkan ke sana. Untuk pin triggernya yang dari sensor kita hubungkan ke pin 12 yang ada di Arduino. Yang selanjutnya, untuk pin echo yang ada pada sensor, kita hubungkan ke pin 11 yang terletak pada Arduino. Yang selanjutnya, untuk ground yang terletak di sensor, kita hubungkan dengan ground yang terletak di project board atau salah satu kutub negatif yang ada di project board. Untuk servo, kami memiliki 2 servo, di mana servo itu kami pasang secara terbalik di bagian kanan dan kiri tempat atau wadah hand sanitizer-nya.
pada tiap servo memiliki kabel, 3 jenis kabel, yaitu kuning, merah, dan coklat. Dimana untuk servo pertama kita akan meletakkan kabel kuning pada pin 9 Arduino, kabel merah pada 5 volt pada power supply, dan kabel coklat pada pin GND yang ada di power supply. Begitupun pada servo yang kedua, tetapi untuk servo kedua kita letakkan pada pin 8 pada Arduino. Untuk selanjutnya, kita akan memasang tali pada tempat hand sanitizer-nya, di mana tali ini berfungsi sebagai tuas penekan pompa yang ada pada tempat hand sanitizer tersebut. Dan untuk sedotan yang saya taruh di sini untuk mengatur pergeseran agar tidak bergeser, tali ini tidak bergeser keluar dari jalurnya. Selanjutnya kita akan menyusun sensor pada bagian atas. Tempat hand sanitizer-nya berada di bagian kerangka hand sanitizer otomatisnya, dan boardnya ada pada bagian belakang pada kerangka hand sanitizer otomatisnya. Setelah itu kita akan memasukkan program dengan cara menghubungkan kabel USB ini pada board Arduino ke laptop ataupun PC yang kita gunakan. Setelah menyala, kita akan membuka aplikasi Arduino IDE untuk mengoding program yang akan kita buat untuk menjalankan proses Arduino tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai program yang digunakan ke dalam Arduino untuk menjalankan servo dan beberapa kabel yang digunakan. Oke, yang pertama code programnya ada stack include servo.h, dimana itu merupakan library untuk servo, untuk menjalankan servo. Itu merupakan ketentuannya, oke teman-teman. Lalu kita ada servo 1, servo 2, itu merupakan deklarasi objek servo yang kita gunakan, dimana kita kan dalam pembuatan hand sanitizer ini menggunakan 2 servo. Itu kita beri deklarasi variabelnya servo 1 dan servo 2. Lalu ada integer angle sama dengan 10, yaitu dimana deklarasi nilai sudut atau potentiometernya sama dengan 10. Lalu kita definisikan pin numbernya, yaitu di sini terdapat const integer trick pin sama dengan 12, dimana deklarasi variabel trick pin pada pin 12. Lalu ada const integer echo pin sama dengan 11, dimana deklarasi variabel echo pin pada pin 11. Lalu kita mendefinisikan variabel yang digunakan, yaitu dimana kita menggunakan variabel long duration dan juga integer distance, dimana long duration merupakan panjang durasi, integer distance merupakan jarak atau pantulannya. Lalu ada void setup, dimana void setup tersebut terdapat code yaitu servo1.attach dalam kurung 8 merupakan deklarasi servo 1 pada pin ke-8. Lalu servo1.write dalam kurung angle, dimana setelah diketahui nilai sudut, kita perintahkan servo untuk mengubah lengannya ke sudut tersebut. Mantan kan di atas sudah terdapat integer angle-nya yaitu sama dengan 10. Oke teman-teman, berarti ke sudut 10. Lalu yaitu code servo2.attach dalam kurung 9, yaitu untuk deklarasi servo 2 pada pin ke-9. Lalu servo2.write dalam kurung angle, dimana setelah diketahui nilai sudut, kita perintahkan servo untuk mengubah lengannya ke sudut tersebut. Sama kayak servo 1 tadi, diperintahkan ke angle yang sudah ditetapkan seperti yang code di atas sebelumnya. Lalu ada code pin mode dalam kurung trick pin output, dimana trick pin tersebut sebagai output. Nah, nanti trick pin tersebut mengeluarkan output, dan output tersebut menjadi input dalam pin mode echo pin.
Lalu ada serial.begin dalam kurung 9600. Ini digunakan untuk menentukan kecepatan dan penerimaan data melalui port serial. Biasanya 1600 bit atau per detik bps, atau juga disebut dengan komunikasi serial. Yang pertama kita definisikan void loop, lalu digital write trick pin low, delay microsecond 2, digital write trick pin high, delay microsecond 10, digital write trick pin low. Di code-code yang sudah kita definisikan atau sudah kita tuliskan ini, untuk digital write ini digunakan untuk memberikan perintah pada pin digital Arduino. Yang selanjutnya kita set trick pinnya ke low, setelah itu kita set ke high selama 10 mikrosecond dan set lagi ke low. Adapun code-code ini berfungsi untuk mentransmisikan gelombang ultrasonik pada sensor. Dengan perintah ini, sensor akan mentransmisikan gelombang dan mengaktifkan timer. Kemudian, gelombang akan diterima oleh receiver. Kemudian, kita membutuhkan sebuah variabel untuk menampung nilai. Di sini kita akan mendeklarasikan dengan duration. Maka ditulis kodenya duration sama dengan pulse in echo pin height. Adapun pulse in digunakan untuk mencatat durasi pulsa yang diterima oleh receiver. Kemudian kita memasukkan rumus untuk menghitung jarak tadi. Sebelumnya kita deklarasikan terlebih dahulu jarak sebagai distance, sehingga distance sama dengan duration dikali 0,034 per 2. Adapun 0,034 per 2 ini sesuai dengan yang dijelaskan pada bagian alat dan bahan tadi, yaitu dari penurunan dari ke dalam bentuk second menjadi millisecond dan sentimeter menjadi milimeter. Rumus yang sudah kita gunakan ini sudah kita deklarasikan di distance, dan yang selanjutnya kita tulis serial print distance, serial print ln distance, yaitu kode nanti yang akan kita gunakan untuk menulis hasil ukur dari serial ke monitor. Lalu kita gunakan delay 10 untuk memberikan jeda pengukuran. Di sini kita deklarasikan lagi if distance lebih kecil 10, servo 1 write 180, servo 2 write 180, delay 1000, else servo 1 write 0, servo 2 write 0. Untuk mengatur jaraknya, maka kita deklarasikan jika jarak lebih kecil dari 10, maka servo akan bergerak ke sudut 180, lalu dia melakukan delay selama 1000 milisecond atau 1 second atau 1 detik, yang artinya setelah dia bergerak berputar ke sudut 180, dia akan diam selama 1 detik dan baru dia akan menutup kembali atau kembali ke posisi awal. Mungkin sekian penjelasan untuk code dari program yang kami buat, yaitu hand sanitizer otomatis. Code ini berfungsi untuk
menjalankan programnya dan untuk mengetahui ataupun membuat waktu dan pendeklarasian dari jarak antara sensor agar servonya bergerak dan juga delay dari servo untuk diam sejenak dan menutup kembali atau kembali ke posisi semula. Sederhananya, pada saat sensor memiliki penghalang pemancaran sinar ultrasoniknya, maka servo 1 akan berputar sebanyak 180 derajat ke kiri, dan servo 2 akan juga berputar 180 derajat ke kiri. Karena servo 2 kita pasang terbalik, maka arahnya seolah ke kanan 180 derajat. Pada saat kedua servo berputar, maka tali akan mengencang sehingga alat pemompa hand sanitizer akan tertekan oleh tali yang sebagai tuas untuk menekan pompa tersebut. Untuk kesimpulan dari tugas kami yaitu untuk membuat hand sanitizer otomatis berhasil dibuat dengan perancangan menggunakan sensor ultrasonik dan Arduino serta program yang telah dirancang. Untuk jarak minimal telapak tangan terhadap lubang pengeluaran hand sanitizer adalah kurang lebih dari 10 cm. Dengan adanya alat hand sanitizer otomatis yang telah berhasil dibuat, bisa diterapkan di kehidupan masyarakat maupun di kampus untuk penyebaran COVID-19. Nah, sekian presentasi kelompok kami. Bila ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.